Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi hari ini, saya akan mengulas kembali materi yang sudah saya posting di Google Classroom kemarin, yang berkaitan dengan aplikasi atau penggunaan dari turunan trigonometri. Kita akan merefleksikan kembali tentang materi itu. Refleksi itu artinya kita mengulas kembali secara sekilas ya. Nah, di sini kemarin kalian sudah membaca, sudah saya postingkan. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Bahwa suatu grafik fungsi itu memiliki suatu keistimewaan. Keistimewaannya apa? Keistimewaannya kadang grafiknya itu naik, kadang grafiknya bisa turun, kadang naik lagi, dan sebagainya. Nah, banyak sekali keistimewaan yang ada di grafik, akan kita ulas. Nah, yang pertama tentang titik stasioner fungsi, dan fungsinya fungsi naik ataupun fungsi turun. Secara umum, dulu di kelas 11 sudah dijelaskan. Kalau F aksen pertama atau turunan pertamanya itu positif, maka dikatakan fungsinya naik. Tapi kalau turunan pertamanya negatif, maka dikatakan fungsinya turun. Kalau F aksennya sama dengan 0, maka dikatakan fungsinya itu tidak naik, tidak turun. Jadi dia pada posisi di atas, mau membelok nanti ya, dikenal dengan nama stasioner. Stasioner itu nanti ada dua, yaitu stasioner maksimum sama stasioner minimum. Nah, itu hal yang pokok di dalam suatu bentuk gambar grafik fungsi. Nah, sekarang kita akan ulas kembali ya, hal-hal secara umum saja. Nah, saya ambil suatu sampel contoh, kebetulan tadi sudah saya buatkan suatu contoh yang kita ulas nanti semuanya. Saya ambil satu contoh yang nanti akan mewakili beberapa permasalahan yang ada di soal itu. Contoh misalnya saya punya fx sama dengan cos 2x min 60 derajat, di mana x-nya itu dibatasi dari 0 derajat sampai 360 derajat. Di mana fungsinya naik, turun, nilai x yang menyebabkan stasioner, titik stasioner, interval x-nya itu berbentuk cekung dan titik beloknya. Nah, kita akan ulas satu persatu. Untuk fungsi fx cos 2x min 60 derajat, tentu kalian ingat yang sudah kalian baca kemarin, kalau kita berkaitan dengan interval fungsi naik, fungsi turun, maka kita fokus pada turunan pertamanya. Nah, sehingga untuk menentukan interval fungsi fx naik ataupun turun ataupun stasioner, melibatkan 3 sekaligus, maka syarat pokoknya kita letak pada turunan pertama ini, f aksen x. Nah, kita mengoperasikan f aksennya dari x itu, dari fungsi yang ada di soal ini, sehingga kita nanti bisa menemukan bentuk turunannya, kita bisa menyelesaikan nilai x-nya dan membuat sketsanya. Nah, langsung saja turunannya kalian sudah bisa menghitung. Kalau menghitung turunan, f aksen x sama dengan turunannya berarti cos 2x min 60, turunannya 2x itu min 2, turunannya cos itu sin. Jadi min 2 sin, turunannya 2x itu 2, turunannya cos itu min sin. Jadi min 2 sin 2x min 60. Nah, gimana naik turun stasionernya? Kita ambil nilai yang paling mudah aja untuk stasioner yang nanti bisa mewakili untuk naik sama turunnya. Saya ambil f aksen sama dengan 0. Saya selesaikan sehingga nilainya sin 2x min 60 sama dengan 0. Nah, gimana menyelesaikan ini? Kita ingat rumus di kelas 11 dulu. Rumus di kelas 11 kita ingat ada 3 rumus, ada rumus sin, ada rumus cos, ada rumus tangen, rumus persamaan trigonometri kelas 11 peminatan kemarin. Nah, sehingga saya selesaikan sin 2x min 60 derajat sama dengan lol. Nah, bentuknya tidak lain, lol ini bisa diubah menjadi bentuk sudut sinus, yaitu sin n 0. Sehingga dari bentuk itu kita bisa selesaikan 2x min 60 derajat plus 0 plus k. K
kali 360 atau 2x min 60 derajat sama dengan 180 min 0 plus K kali 360. Nah, kita sederhanakan, kita bagi dua semuanya, sehingga dibentuk ini. X sama dengan 30 plus K 180 atau X sama dengan 120 plus K 180. Nah, dengan mencari nilai K, maka kita akan dapat nilai-nilainya untuk X-nya yang memenuhi antara 0 sampai 360 derajat, sehingga diperoleh kalau K-nya 0 itu X-nya 30, K-nya 1 X-nya 210, K-nya 2 X-nya 390. Otomatis ini tidak memenuhi. Sementara yang satunya lagi, yang X sama dengan 120 plus K 180, gitu kita dapat nilai X-nya 120, 300, 480. Sehingga dari sini, dari nilai-nilai X yang sudah kita dapat, kita bisa membuat garis bilangannya. Saya taruh nilainya, garis bilangannya itu ada nilai 30, ada nilai 210, ada nilai 120, ada nilai 300. Nah, gimana dari garis bilangan ini kita bentuk sketsa grafiknya? Mudah saja, kita tinggal ambil sembarang nilai sudut yang mudah dihitung, misal 60 derajat. Saya masukkan ke dalam turunan pertama tadi, min 2 sin 2x min 60, turunan pertama tadi. Saya hitung, saya proses, ternyata ketemunya negatif. Ini artinya apa? Artinya nilai 60 derajat di sini, di sekitar 30 sampai 120, itu artinya bernilai negatif atau daerah negatif. Yang lainnya gimana? Lawannya positif. Sini lawannya positif, negatif. Nah, sehingga dari sini kita bisa membuat sketsa kurvanya. Jadi kalau positif berarti grafiknya naik, negatif grafiknya turun, positif grafiknya naik lagi, negatif grafiknya turun, positif naik lagi. Nah, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan, oh, kalau begitu fungsi fx itu naik pada interval jarak antara 0 sampai 30. Atau berapa lagi? Oh, 120 sampai 210. Atau apa lagi? Oh, 300 sampai 360. Gimana kalau fungsi intervalnya turun? Turun berarti dari 30 sampai 120. Satu lagi 210 sampai 300. Nah, itu yang nilai-nilai turun sama naiknya, fungsi turun sama naiknya. Kalau kita aplikasikan ke gambar yang sesungguhnya, ya, gambar yang sesungguhnya, kita bisa lihat mungkin di GeoGebra-nya, ini grafiknya, fx cos 2x min 60 derajat, dia akan tadi mulai dari kurang dari 30 naik, ya, kurang dari 30 naik, kita lihat di sini, kurang dari 30 naik, terus kemudian turun antara 30 sampai 120. Jadi kalau kita mau buatkan misalnya kenaikannya sama turunnya, kita bisa ambil misalnya sembarang titik di sini. Ini. Nah, titik ini akan naik atau turun, ya. Kita bisa lihat naik atau turunnya. Nah, di sini ini artinya fungsinya turun. Fungsinya turun sampai 120. Naik lagi dan seterusnya. Nah, gitu ya. Oke, saya rasa tentang naik turun. Nah, gimana nilai stasionernya? Nilai stasionernya itu ya berarti pada nilai X-nya tadi. Nilai X-nya tadi. Nah, nilai X-nya tadi yang mana? Nilai X-nya tadi yang 30, 120, 210, 300. Dia merupakan cikal bakal titik stasioner. Titik stasionernya itu apa? Titik puncaknya, baik berupa puncak maksimum ataupun puncak minimum. Nah, titik stasionernya atau nilai X yang menyebabkan stasioner berarti jawabannya ya 30, 120, 210 sama 300. Titiknya gimana? Titiknya berarti kalau titiknya otomatis ada pasangan huruf X sama Y. Jadi kalau untuk X 30 saya masukkan ke fungsinya di soal tadi, maka ketemu Y-nya 1. Jadi titik stasionernya yang maksimum, nah ini titik stasioner yang maksimum, nah ini B ini namanya titik stasioner maksimum.
Jadi kalau saya tuliskan di B ini namanya ya titik. Jadi titik stasionernya saya ambil titiknya, titik misalnya titik A, ini namanya titik stasioner maksimum atau boleh dikatakan sebagai titik balik maksimum. Sementara yang di bawah itu namanya titik balik minimum. Namanya titik balik minimum. Ini saya tuliskan namanya titik balik minimum. Titik balik minimum. Titik balik minimum. Nah, otomatis di satu kurva ini titik balik maksimum minimumnya lebih dari satu. Tergantung bentuk kurvanya seperti ini yang maksimum A sama ini, satu lagi sama C. Sementara yang minimum yaitu sama D-nya, ini yang minimum. Nah, jadi ada 4 titik balik, 2 maksimum, 2 minimum. Itu tentang titik balik. Dan selanjutnya kita yang kedua yang membahas tentang kecekungan. Kecekungan suatu fungsi ya, itu bisa dilihat dari indikator turunan keduanya. Jadi turunan keduanya. Jadi kalau turunan keduanya nanti nilainya positif, maka dia cekung ke atas. Kalau turunannya kedua itu bernilai negatif, maka cekung ke bawah. Nah, dari soal tadi saya bisa selesaikan yang tadi yang nilai dari F-nya fungsi tadi cos 2x min 60, turunan pertamanya 2 min 2 sin 2x min 60, turunan berikutnya ini diturunkan lagi, min 2 sin itu diturunkan jadinya turunan sin itu cos, 2 turunannya itu min 2x turunannya 2, jadi hasilnya min 4 cos. Min 4 cos 2x min 60 turunan keduanya. Nah, kita selesaikan dengan mengambil nilai F double aksen yang sama dengan 0 ini saja. Sama seperti yang di atas tadi. Sehingga kita bisa menemukan bentuk persamaannya cos 2x min 60 sama dengan 0 karena min 4 0 dibagi min 4 kan 0. Nah, sehingga cos 2x min 60 nilai 0 itu tidak lain cos 90. Nah, kita gunakan tadi rumus persamaan tadi 2x min 60 sama dengan 90 plus K 360, satunya negatif 90. Nah, kita selesaikan sehingga diperoleh hasil-hasilnya. Untuk X sama dengan 75 plus K 180 atau satunya lagi X sama dengan min 15 K 180. Nah, kita cari nilai K-nya seperti tadi, diperoleh ini. Langsung saja biar agak cepat. Nah, sesudah kita peroleh, kita tuliskan lagi sama seperti tadi di garis bilangan. Sesudah kita tuliskan di garis bilangan, ya, kita kemudian selidiki nilai turunan kedua positif negatifnya di mana posisinya. Kita ambil sembarang sudut sama seperti tadi. Saya ambil 60 derajat karena mudah dihitung. Saya masukkan ke turunan keduanya. Saya proses, ketemu nilainya. Ternyata nilainya negatif. Kita nggak usah nyari hasilnya sampai ketemu, tapi kita lihat sekilas saja kan sudah ketemu negatif. Oh, berarti sekitar 60 dikurang dari 75 ini negatif. Lawannya sampingnya positif. Lawannya lagi negatif. Lawannya positif. Lawannya negatif. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat, bisa menyimpulkan dari teorema tadi, kalau turunan keduanya negatif, berarti cekung ke bawah. Berarti cekung ke bawah di antara 0 sampai 75 derajat. Yang negatif lagi yang mana? 165 sampai 225. Terus yang negatif lagi ada nggak? Oh, ada 345 sampai batas akhir, 360. Cekung ke atasnya gimana? Cekung ke atasnya yang positif ini tadi. Jadi 75 sampai 165. Satu lagi, 225 sampai 345. Nah, ini interval kecekungannya ya, 0 sampai 75. Kalau kita lihat di gambarnya di GeoGebra, kita bisa lihat di situ 0 sampai 75. Nah, di sini 75 itu posisi di sini. Nah, 0 sampai 75, jadi daerah sini ya, misalnya sini ini, terus 0 sampai 75. Nah, ini cekung ya. Ini kecekungannya 0 sampai 75 tadi, kamu bisa lihat 0 sampai 75. Nah, cekung ke bawah ya. Terus
naikkan lagi. Kalau mau dilihat lagi, yang berapa lagi? Oh, yang 75 sampai nih 75 sampai 165, cekung ke atas. Cekung ke atas ya, cekung ke atas ya. Dan seterusnya sama seperti tadi ya, sama seperti tadi. Cekung ke atas. Nah, ini namanya cekungannya. Jadi titik-titik kecekungannya itu kalau kita buat titiknya, berarti cekungannya itu kita bisa buatkan, oh ini cekung ke bawah. Dari titik ini, titik F sampai titik G. Ini namanya cekung ke bawah. Nah, ini cekung ke bawah. Nah, cekung ke bawah. Nah, saya press on, ini namanya cekung ke bawah. Sorry. Ini cekung ke bawah. Saya dulu. Cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Ini cekung ke bawah. Sudah bergerak jadi nggak bisa dua ya. Cekung ke bawah F sampai G. Nah, selanjutnya gimana titik beloknya? Titik beloknya itu ya titik yang menyebabkan dia pada posisi Y sama dengan 0. Ini jadi titik beloknya. Jadi di posisi G ini, titik G. Nah, titik G. Nah, dia di 75, kalau di sini spesifik sekali. 74,87. Nah, jadi kliknya kurang sedikit saja. Terus ada di titik mana tadi? Titik E ini tadi. Nah, titik E. Nah, titik E 165. Nah, dikembangkan lagi, titik pilotnya yang mana? Ini lagi titik H. Nah, titik apa lagi? Titik ini lagi. Nah, 345. Kebetulan pas semua. Itu jadi saya mohon tahu, oh ini loh cekung ke bawah, oh ini loh cekung ke atas, oh ini loh cekung ke bawah lagi, oh ini loh cekung ke atas lagi, oh ini loh cekung ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi itu saya rasa yang bisa saya sampaikan tentang aplikasi turunan trigonometri. Jadi ada dua hal nanti yang pokok. Kalau mencari nilai fungsi naik, fungsi turun, titik stasioner, kita gunakan turunan pertamanya. Kalau mencari titik belok, ya, terus mencari kecekungan bawah atas, kita gunakan turunan kedua. Saya rasa itu refleksi saya hari ini. Mohon dipelajari lagi, dicermati lagi, banyak latihan soal, silakan mengeksplor sendiri. Saya akhiri ya, semoga sehat selalu, semoga kalian selalu dimudahkan dalam belajar. Yes, yang penting semangat terus untuk sesuatu yang lebih baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.